dibatasi oleh jarak yang jauh ya Ustaz, dengan benua, dibatasi samudra, tapi Allah satukan hati kita ya Ustaz. Di hari ini kita bisa berkumpul untuk menyelenggarakan telehalakah ini. Semoga juga nanti hati-hati kita yang sudah bersatu ini kita dikumpulkan semua di dalam jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu, kira-kira 2 hari yang lalu kami mendapat berita duka. Salah satu penggiat dakwah kita dari asal Indonesia yang tinggal di New York, yaitu Bang Aji Sasra Jumena. Beliau telah meninggal dunia. Pada kesempatan ini juga kami mohon Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk mendoakan beliau, juga para suhada-suhada lainnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa-dosa mereka, menerima segala amal ibadah mereka, dan juga melapangkan kuburnya. Amin. Juga bagi yang saat ini sedang sakit, baik terkena penyakit COVID-19, baik saudara-saudara kita yang seiman maupun saudara yang belum beriman, itu juga kita mohonkan kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit mereka dan agar diangkat penyakit ini, wabah ini dari kita semua. Dan tak lupa yang paling penting juga kita doakan para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang. Mereka berjuang untuk di garda terdepan ya dalam membantu pasien-pasien COVID-19. Semoga mereka diberi kekuatan dan kesehatan sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas mereka dan kembali pulang kepada keluarga mereka dengan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, acara ini insya Allah akan berlangsung selama 90 menit. Jadi nanti akan kita bagi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu 45 menit, nanti Ustadz Aam akan memberikan kajian Islam yang bertemakan meniti tangga kesolehan, mendaki tangga kesolehan. Insya Allah nanti Ustadz Aam akan memberikan ceramahnya selama 45 menit. Kemudian nanti setelah 45 menit kita buka sesi tanya jawab selama 15 menit. Nanti kita lihat apakah apabila nanti banyak pertanyaan yang masuk, nanti akan kita perpanjang sesi tanya jawab ini. Tapi kalau memang tidak banyak yang masuk, nanti setelah sesi tanya jawab akan kita lanjutkan dengan sesi ketiga, yaitu ceramah lagi. Demikian kira-kira pembukaan dari kami. Untuk menyingkat waktu, silakan Ustadz Ta'ab untuk memulai acara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, dengan izin Allah, sekalipun fisik kita berjauhan, terhalang oleh samudra, tetapi insya Allah hati kita dekat, insya Allah hati kita tidak ada pembatas, terutama untuk teman-teman di masyarakat Islam Indonesia Toronto. Seperti tadi diungkap, memang tadinya ada rencana saya ke situ, tapi semua manusia mengembalikan hal itu kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat sekalian, dan insya Allah pagi ini, kalau di Indonesia pagi ya, kalau di teman-teman malam.
kita akan sharing tentang masalah mendaki tangga kesolehan. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Insyiqaq, yang namanya manusia itu dan apapun yang ada di alam ini adalah berkembang tumbuh melalui sebuah proses, ya. Berkembang tumbuh melalui sebuah proses. Nah, Ya, putus. Terpencet mute ya sepertinya. Ya, Ustadz Aam sepertinya mute ya. Oke, ya. Kita lanjut. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, manusia itu akan mencapai pada satu titik kesempurnaan atau penguasaan melalui sebuah tahapan. Latar kabun natobakan antobak. Kamu akan sampai ke satu titik secara bertahap. Nah, oleh karena itu, pembahasan kita adalah menapaki tangga kesolehan. Jadi untuk soleh itu tidak bisa sekaligus. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Ya, kita coba lihat di sini. Kita akan bahas ini, mendaki tangga kesolehan. Soleh di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit dikatakan bahwa soleh itu berasal dari kata soluha. Artinya bermanfaat, tidak merusak. Jadi sesuatu yang melahirkan kemaslahatan dan tidak merusak, itu di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebut dengan soluha. Maka dari dua makna soleh ini, kita bisa menggabungkan bahwa orang soleh adalah orang yang perilaku dan kepribadiannya membawa manfaat dan terhindar dari hal-hal yang merusak. Jadi ciri orang yang soleh, dimanapun dia berada, dia memberikan manfaat, memberikan maslahat, dan apa yang dilakukannya tidak menimbulkan kerusakan. Di satu sisi dia menciptakan kemaslahatan, dalam waktu yang bersamaan, kemadorotan itu dia hindarkan. Sahabat-sahabat, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata soleh itu disebut 124 kali dalam berbagai derivasinya. Jadi cukup banyak sebenarnya, melebihi kata-kata sholat. Jadi kata sholat itu kan tidak sampai 100 kata ya, 100 ayat gitu. Tapi kalau kata soleh itu lebih dari 124 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat dari ke 124 kali Al-Quran menyebut kata soleh, itu kan baru di Quran, belum lagi di hadis ya. Maka kita bisa lihat wilayah dan bentuk kesolehan itu kalau kita ambil bermuara ke dalam tiga kesolehan. Kalau kita lihat dari 124 ayat dengan beberapa keterangan hadis Rasulullah SAW. Pertama adalah kesolehan individual. Ini saya cantumkan satu ayat saja, karena kalau dibahas semuanya, waktunya tidak cukup. Ini contoh kesalehan individual, yaitu kesolehan yang merujuk pada berbagai amalan yang dilakukan individu dalam konteks hablum minallah. Jadi, kesalehan individual itu hanya dinikmati oleh yang melakukannya. Ketika sahabat-sahabat sholat tahajud dan sampai meneteskan air mata, kemudian merasa ketagihan, itu kan dinikmatinya oleh yang melakukannya. Ada yang merasa nikmat saum Senin Kamis. Jadi
kalau Senin itu dia dambakan, dia tunggu mau saum. Kemis juga begitu. Tapi kan itu dinikmati sendirian gitu. Nah, itu namanya kesalehan individual. Salah satunya di dalam contohnya di dalam surat Al-Isra ayat 78 sampai 81. Itu bicara tentang sholat wajib dan sholat sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu bicara tentang sholat wajib. Sholat yang 5 waktu. Lalu setelah Allah berfirman tentang yang 5 waktu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam, ya, tahajudlah kamu. Semoga dengan tahajud itu Allah berikan kedudukan yang mulia untuk kamu. Tapi di situ ada kata-kata sebagai sholat tambahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka sebagai sholat tambahan. Jadi ini contoh bahwa yang namanya kesolehan itu ada yang bersifat individual. Kita sendiri yang menikmatinya, kita sendiri yang merasakannya, kita sendiri yang merasa ketagihan. Nah, ini disebut dengan kesalehan individual. Kemudian, yang kedua adalah kesalehan sosial. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata kesalehan sosial ini ayatnya lebih banyak daripada kesalehan individual. Kalau kita mau telaah ya di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat bisa cek gitu. Ayat-ayat tentang kesalehan sosial itu sebenarnya lebih banyak daripada ayat-ayat tentang kesalehan individual, begitu. Bahkan kalau kita cermati, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, sahabat-sahabat bisa lihat deh juz amma, itu kan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kesalehan sosial. Misalnya, ya, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang pengumpat dan pencela. Nah, itu kan kesalehan sosial. Jadi artinya kita harus jadi orang yang berkepribadian menjauhkan diri dari sikap mencela, menggosip. Bukankah itu kesalehan sosial? Dan tolong diingat, ini turun ketika di Mekah gitu. Ya. Ayat ini turun ketika di Mekah di juz amma, kesalehan sosial. Nah, contoh yang lain di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kamu lembut. Nah, itu bicara tentang kesalehan sosial. Nabi itu lembut. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, orang jauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan. Wastagfir lahum, mohonkan ampunan. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini contoh tentang kesalehan sosial. Atau misalnya di dalam surat ke-49 ayat 11 sampai 13 itu juga tentang kesalehan sosial, ya. Yang namanya manusia itu mungkin ada beda faham, ada beda perspektif, beda analisa. Ya, beda faham tidak apa-apa, tapi kadang-kadang beda faham itu suka menjadi permusuhan. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikan. Bahkan Nabi pernah mengatakan, apabila kita mengalami perbedaan dengan orang lain, dan kemudian hati kita merasa jadi tidak nyaman, kan gitu. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik mereka adalah yang memulai perdamaian. Ini kan kesalehan sosial. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, suami istri kadang-kadang kita beda paham, mungkin ada perspektif yang berbeda, ya kan? Nah, istri diam, suami diam, diam begitu loh. Catat wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Di antara mereka yang paling bagus adalah yang memulai perdamaian. Boleh jadi suami kita salah, tapi ibu yang memulai perdamaian, ya. Memulai dengan minta maaf, padahal suami yang salah, tapi ibu yang minta maaf. Itu adalah cara untuk menciptakan kedamaian. Nah, itu merupakan kesalehan sosial, sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang ketiga adalah kesalehan intelektual. Kesalehan intelektual
merujuk pada amalan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, ini yang menyebabkan kenapa umat Islam zaman dahulu sempat menguasai peradaban hampir 7 abad. Karena mereka menjadikan kesolehan intelektual itu bagian yang integrated, yang terpadu, ya, dengan kesolehan yang lain, begitu. Maka mencari ilmu, menguasai ilmu, melakukan riset, melakukan pengembangan, menyebarkan ilmu, hidup dalam cahaya ilmu, membangun peradaban, itu kan sebenarnya bagian dari kesolehan. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau saya menyebut kata manusia soleh, itu sebenarnya harus 3. Kesalehan individual, kesalehan sosial, dan kesalehan intelektual. Ya, itu ruang lingkup kesolehan kalau kita ambil dari 124 ayat tentang kesolehan, ya, dengan segala derivasinya. Maka kita bisa membuat wilayah kesolehan itu dalam 3 yang tadi saya sebutkan, individual, sosial, dan intelektual. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah, untuk bisa soleh itu ada unsur-unsurnya. Jadi ada unsur yang harus kita miliki untuk sampai pada 3 kesolehan yang paripurna itu, 3 kesolehan yang sempurna itu. Ada 3 unsur yang harus kita punya. Ya. Pertama, ternyata dimulai dari amalan qalbiyah. Saya menyebutnya amalan qalbi, ya, gitu. Amalan qalbi. Kita tahu bahwa yang namanya kolbu itu panglima akal, panglima jasad. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah dalam diri manusia ada mudghah. Nah, idza salahat, kalau beres, bereslah ucapan dan perilakunya. Kalau rusak, rusaklah ucapan perilakunya. Jadi sebenarnya kesolehan itu dimulai dari kolbu. Itu sebabnya ketika Ummu Salamah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca Rasul? Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ada 2 doa yang paling sering dibaca oleh Rasul. Pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, surat Al-Baqarah 201, dan yang kedua adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Nah, ternyata kata Ummu Salamah, di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasul, salah satunya adalah doa agar hati lurus. Ini level Nabi, sahabat-sahabat sekalian. Berarti unsur kesolehan pertama itu dimulai dari kolbu, ya, dari kolbu, yang merupakan bagian penentu dari kesolehan akal dan fisik. Maka dimulai dari kolbu. Karena kalau kita lihat, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Jasad, akal, kolbu, kan? Nah, kolbu inilah panglima. Panglima untuk raga dan akal. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau belokkan, jangan Engkau bengkokkan, jangan Engkau condongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Nah, sehingga kolbu ini merupakan media tumbuhnya iman. Jadi iman itu tumbuhnya di kolbu. Ini bisa dilihat di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, bahwa Nabi mengumpamakan hati manusia itu seperti tanah. Ada tanah yang subur, ketika hujan, tanah yang bagus itu kan dia menyerap air dan menyimpan air itu menjadi cadangan saat terjadi kemarau. Lalu tanah yang bagus itu, apapun kita tanam di sana akan tumbuh tanaman yang bagus. Nah, hadis Sahih Bukhari itu menceritakan tentang kolbu. Jadi iman itu tumbuhnya di kolbu. Ini unsur yang pertama adalah amalan kolbi. Nah, kalau kita lihat, kolbu itu ada 3 macam. Ada 3 kualitas, ya, kolbu itu. Pertama, kolbun mayit.
Kolbun mayit adalah kolbu mati, kolbu yang tidak bisa merespon nilai-nilai kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah diberi gambaran a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Sahabat-sahabat bisa lihat di Al-Baqarah di situ, ya, bahwa orang yang kolbunya mati, a'andzartahum, apakah kamu kasih peringatan, am lam tundirhum, ataupun tidak kasih peringatan, mereka tidak akan merespon nilai-nilai kebaikan. Khotamallahu ala qulubihim. Allah tutup. Nah, mati, hatinya udah mati, sahabat-sahabat sekalian. Nah, di dalam Al-A'raf ayat 172, ayat 179, Al-A'raf ayat 179, ada ungkapan lagi yang menyebutkan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami sediakan jahanam itu penghuninya kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Yang pertama kali disebut apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, kolbu. Qulub itu kata jamak dari kata kolbun. Qulub, ya. La yafqahuna biha. Nah, berarti sahabat-sahabat tercinta, ternyata ada orang yang kolbunya mati. Kalau kolbunya mati, maka seluruh perangkatnya akan mati. Dikasih peringatan dengan bahasa puitis sampai bahasa sarkastis, dengan bahasa lembut sampai bahasa kasar, nggak akan respon. Kenapa? Ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak punya mereka punya kolbu tetapi tidak berfungsi kolbunya. Apa yang terjadi? Nanti walahum a'yunun la yubsirun biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Itu akan ada konsekuensi-konsekuensi berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan kolbun mayyitun. Yang sering jadi pertanyaan, gimana kita menghadapi orang yang kolbunya mati? Ya, hadapi dengan doa. Kita doakan, karena yang membolak-balikan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jangan pernah lelah untuk mengajak, ya. Kalau orang hatinya mati, gimana cara menghadapi orang yang hatinya mati? Doa. Kita doakan agar hati dia dibukakan, begitu. Coba sahabat-sahabat perhatikan ketika Rasulullah datang ke Taif. Beliau dilempari batu. Diteriaki majnun, ya. Mereka menolak kehadiran Rasul, kehadiran dakwah. Hatinya tertutup. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya Allah, berilah mereka hidayah. Mereka kaum yang belum mengerti. Begitu. Nah, jadi kalau kita punya teman, sahabat, orang terdekat, ternyata kolbunya udah mati, kita kasih peringatan dengan bahasa puitis sampai bahasa sarkastis juga nggak respon, maka tugas kita adalah mendoakan. Dan jangan pernah lelah untuk mengajak sampai akhir hayat. Mari kita belajar bagaimana Nabi mengajak pamannya. Abu Thalib, ketika pamannya sedang syakarat, Nabi masih mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku tercinta, masuk Islamlah. Katakan la ilaha illallah. Biar aku jadi saksi di akhirat nanti. Ini contoh. Ketika sedang syakarat saja, masih diajak begitu. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, kolbu yang pertama adalah kolbu terburuk, kolbun mayyit. Semoga Allah melindungi kita dan anak cucu kita dari kolbu yang mati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kolbun marid. Ya, kolbun marid itu artinya sakit. Ya, ini sebenarnya bisa dilihat di dalam Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Marad. Nah, marad itu dari kata marad, marid, qalbu yang sakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu. Nah, ternyata yang namanya hati yang berpenyakit itu, kalau tidak dirawat, fazadahumullah, Allah tambah sakitnya, Allah tambah sakitnya. Jadi sebenarnya kolbun marid itu lebih bagus dari kolbun yang mati. Kalau kolbun yang mati memang sudah tidak ada respon lagi, ya. Tapi kalau kolbun marid kadang ada respon, kadang enggak. Ya namanya sakit, ya. Nah,
ciri khas dari orang yang qalbun marid suka meremehkan dosa. Jadi dosa itu dianggap sepele, dianggap remeh gitu. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, di dalam riwayat Imam Tirmidzi juga mirip-mirip ada. Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuh. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu wa huwa ran. Alladzi dzakarallah balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat 14 sampai 16. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba kalau dia melakukan dosa, maksiat, kesalahan, nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka kolbunya akan ternodai. Kan Allah telah ciptakan kolbu manusia itu bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir suci, ya. Jadi suci, bersih. Kita semua tuh suci, ya. Nah, tetapi kolbu yang suci itu bisa ternoda. Salah satunya ternoda dengan dosa yang kita lakukan. Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatats bi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan dosa dan kesalahan akan ternodai. Fa in huwa naza'a, kalau dia naza'a itu mencabut diri, berhenti gitu. Wastaghfaro, istighfar, wataba, tidak mengulangi lagi, sokola kolbu. Maka hati yang sudah ternodai dengan maksiat itu, bersihlah hatinya. Wa in ada, tapi kalau dia mengulangi, zida fiha. Maka noda-noda itu makin bertambah. Hatta ta'lu. Sampai akhirnya menutupi kolbunya. Wa huwa ran alladzi dzakarallah balrona ala qulubihim makan yaksibun. Itulah penyakit ron, yaitu hati yang tertutup dengan dosa dan maksiat. Tapi belum mati dia, belum mati, ya. Hanya ternodai, rusak itu. Balrona, sungguh telah menutupi perbuatan dosa mereka itu sudah menutupi hati mereka. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, inilah kolbun yang sakit. Jadi dosa itu kalau diremehkan, ya, dia akan kita ulangi sampai pada titik melakukannya saja tidak merasa berdosa. Nah, yang bahaya ini membuat kolbu kita jadi mati gitu. Terus orang sering keluh kesah, kerjaannya mengeluh aja, selalu mengeluh dan mengeluh, begitu ya. Kalau terjadi kegelapan, dia ngeluh. Ini kenapa gelap? Kenapa gelap? Padahal kan tidak perlu mengeluh tentang kegelapan. Cari saja lilin untuk menerangi kegelapan. Tapi memang ada orang yang kerjaannya mengeluh. Suami datang malam ngeluh, ya. Suami datang sore ngeluh juga. Loh, kok ayah udah datang lagi? Gitu. Suami pulang malam, kok ayah pulangnya malam terus sih? Gitu. Akhirnya suami kan berusaha untuk datang sore-sore, ya, berjuang menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Ya, pas datang tuh, loh, kok udah datang lagi sih? Gitu. Nah, jadi serba salah. Ya. Istri masak, ya kan? Gitu. Mah, jangan masak terus lah. Sekali-kali beli di luar. Beli di luar, masak dong. Jadi nggak ada yang benar gitu. Keluh kesah, terus kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Gitu. Bahkan sering putus asa. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu keluh kesah idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa sulit dia putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kesuksesan dia lupa diri untuk berterima kasih. Nah, ada unsur ria, ada unsur sombong gitu ya. Sekalinya tahajud langsung ditulis di status ya. Alhamdulillah tadi malam nikmat sekali tahajud. Di status WA-nya itu ada tertulis alhamdulillah tadi malam aku nikmat sekali tahajud. Baru aja tahajud sekali sudah langsung di-share di status WA gitu ya, di status Facebook. Jadi orangnya itu berbuat baik, ria, kadang ada kesombongan. Pokoknya itu penyakit hati, teman-teman sekalian. Banyak sekali kalau kita bahas tuh penyakit hati banyak. Nah, tapi paling tidak saya mengatakan ada kolbun mayitun, ada kolbun maridun. Nah, yang ketiga adalah kolbun salimun. Ya.
Kolbu yang sehat, jernih, cerdas, ya kan? Begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Asy-Syu'ara di surat ke-26 ayat 87 sampai 90 beliau mengatakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari simbol-simbol kemuliaan sudah tidak berguna kecuali kalau saya datang kepadamu qalbin salim, dengan hati yang jernih, dengan hati yang sehat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah hati yang akan melahirkan kesolehan sebenarnya. Ya, dari qalbun salim, makanya ada beberapa ciri. Ini cuma beberapa saja, aslinya banyak. Orang yang qalbunnya salim, dia terbuka dengan nasihat. Ya, idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka buka telinganya, buka matanya, buka hatinya. Mereka tidak tuli dan tidak buta, tapi mereka buka matanya, buka telinganya. Ya. Lalu ada lagi di Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Ya. Nah, Al-Anfal ini contoh orang yang hatinya salim, sehat, jernih, terbuka dengan nasihat, senang dengar kebaikan begitu, ya. Nah, kemudian merasa nikmat dalam kesolehan, dalam kebaikan. Jadi kalau berbuat baik itu dia nikmat. Sahabat-sahabat bisa lihat misalnya di Al-An'am ayat 125 ya. Di situ diungkapkan, jadi teman-teman yang sambil pegang Quran bisa Anda lihat ayatnya. Gitu. Sengaja saya munculkan di sini supaya teman-teman bisa sambil ngecek. Siapa tahu saya salah tulis kan gitu. Dalam Al-An'am 125 disebutkan bahwa famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, Allah buka hatinya. Dibuka hatinya. Dibersihkan oleh Allah hatinya. Nah, jadi orang yang qalbun salim itu karena dibukakan hatinya dia merasa nikmat dalam kebaikan. Nah, kemudian sabar dan syukur. Jadi syukur dan sabar itu dua sisi dari satu mata uang. Jadi harus ada dua-duanya, syukur dan sabar. Karena manusia itu kalau nggak diuji baik, diuji dengan keburukan. Teman-teman bisa lihat di Al-Anbiya ayat 35 misalnya. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum manusia mati, wanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami mengujimu, kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ini isyarat bahwa ternyata yang namanya manusia selama hidup, kalau nggak diuji dengan baik, ya diuji dengan keburukan. Dia memiliki jiwa sabar ketika diuji dengan keburukan, dan memiliki jiwa syukur ketika diuji dengan kebaikan. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau diuji dengan kebaikan, dengan ilmu yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, dengan harta yang tak terhingga. Beliau katakan, hadza min fadli rabbi ashkuru am akfuru. Ini karunia Tuhanku, aku syukur ataukah kufur. Begitu. Nabi Ayub diuji dengan penderitaan. Ya. Nabi Nuh diuji dengan istri yang tidak soleh dan anak yang tidak soleh. Asyah diuji dengan suami yang tidak soleh. Tapi boleh jadi ujian kita kebaikan. Seperti Imron, diberi suami yang soleh. Diberi istri yang soleh. Diberi anak yang soleh, yaitu Maryam. Diberi cucu yang soleh, yaitu Nabi Isa. Jadi memang orang yang qalbun salim itu, apapun yang menimpa dirinya jadi kebaikan. Nabi SAW mengatakan bahwa ajaban li amril mu'min. Orang beriman tuh hebat. Kapan hebat? In asobatu sarra'u syakara. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur, wa in asobatu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
itu 3 macam kualitas kolbu. Kolbun marid, kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Jangan lupa saya sedang berbicara tentang unsur-unsur soleh. Jadi untuk soleh, maka unsur yang pertama kolbunya harus soleh. Ya, harus kolbun salim. Nah, kemudian unsur yang kedua, amalan akli. Kalau tadi kan amalan kolbi. Amalan kolbi. Yang kedua, amalan akli. Nah, ada ungkapan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam Islam itu, al-ilmu qoblal amal. Ilmu dulu, baru beramal. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan, ketika Ustadz Ibnu Katsir membahas surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub adalah orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan. Dhalin, orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu. Jadi kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi orang yang berilmu tapi miskin amal. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang rajin beramal tapi tidak berbasis ilmu. Itu sebabnya al-maghdub artinya orang yang dimurkai adalah mereka orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dhalin, orang-orang yang beramal tapi tidak berilmu. Nah, maka kalau ingin soleh, satu amalan kolbi, kita asah kolbu kita supaya jernih. Nah, yang kedua, amalan akli. Kita kudu banyak belajar. Itu sebabnya ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW bukan ayat tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, bukan kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan jangan lupa ayat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi yang namanya ilmu itu butuh pengulangan. Nah, makanya di dalam dunia ilmiah dikenal istilah research. Search, research, ya kan? Research itu artinya apa? Yang namanya ilmu itu bukan hanya search, tapi research. Bukan hanya meneliti, tapi teliti lagi, teliti lagi, teliti lagi. Telaah lagi, telaah lagi, telaah lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Itulah karakter ilmu. Subhanallah. Allah menyebutkan Iqra itu 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bicara tentang unsur-unsur keilmuan. Yang namanya ilmu itu pertama Iqra, Iqra lagi, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Kita kudu yakin bahwa ilmu itu datangnya dari Allah. Dan jangan lupa ilmu itu harus diabadikan. Karena di situ ada kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu kan alat untuk nulis. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya ilmu itu harus disimpan, harus diabadikan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 18, Allah mengatakan, kalau kita ingin soleh, kita kudu ada amalan akli, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dalam surat Az-Zumar, alladzina yastami'unal qawl, orang yang senang mendengarkan pembicaraan, menelaah pembicaraan, menelaah tulisan, ya. Nah, ini yang namanya amalan akli. Kita harus berilmu sebelum beramal. Artinya kita kudu belajar baru beramal. Itulah yang disebut dengan amal yang berkualitas. Itu basisnya harus ilmu. Begitu. Al-ilmu qoblal amal. Ilmu sebelum beramal. Oke. Nah, ini yang kedua. Jadi unsur
kesolehan itu amalan kolbi, yang kedua amalan akli, kita menjadi pembelajar yang ulu. Nah, baru yang ketiga adalah amalan jasadi. Ternyata saudara-saudaraku sekalian, amalan jasadi itu terakhir, ya. Terakhir. Sering ada orang yang bilang begini, kenapa ya suami saya itu kalau sholatnya rajin, saumnya rajin, tapi ya Allah, kalau udah ngomong ke saya itu nyelekit, Pak. Nah, ini menurut Anda kenapa coba? Menurut Anda kenapa? Kalau ada seorang suami, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi ngomong ke istrinya nyelekit. Memperlakukan ke anak itu buruk. Menurut Anda ini soleh bukan? Dia soleh individu karena unsur kesolehan tidak ada di situ secara sempurna. Karena kalau unsur kesolehannya ada, nggak mungkin begitu. Makanya jangan, jadi gini, yang paling tahu kesolehan seseorang itu hanyalah Allah. Coba Anda lihat dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat bercerita, ya Rasulullah, kami punya tetangga. Tetangga kami itu malamnya dia tahajud, siangnya dia saum, tapi tu'dzi jironahu. Dia itu jelek sekali sama orang lain, sampai banyak tetangga yang sakit hati oleh dia. Nah, berarti sahabat-sahabat ini ketahuan di sini, amalan jasad saja nggak cukup begitu. Ternyata amalan jasadi itu harus disupport oleh dua, amalan kolbi dan amalan akli. Nah, ketika berbicara tentang amalan jasadi, ini yang terukur, bisa dilihat, ya, bahkan bisa dikuantifikasi. Dalam satu hari berapa dia sholat sunnah, rawatib, contreng, apa duha, oke. Terus apalagi syukurul wudhu, oke. Jadi semua terhitung. Itu namanya amalan jasadi, ya. Tetapi jangan salah, amalan jasadi itu harus, kalau ingin soleh nih, berbasis pada qalbun salim dan ilmu. Nah, ini yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai batu ujian untuk kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Ahsanu amala itu apa? Amal terbaik itu apa? Yaitu amal yang berbasis pada qalbun salim dan ilmu. Itu ahsanu amal. Jadi amal terbaik itu apa? Basicnya iman, kolbu yang bersih, yang suci, dan ilmu. Lahirlah amalan yang terukur, ya, gitu. Amalan jasadi. Nah, contoh yang lain, teman-teman bisa lihat dalam Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Di situ ada kata-kata apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gunakan apa yang Allah berikan itu untuk akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu juga boleh menikmati dunia. Gitu loh. Coba teman-teman, ini kan gambaran soleh. Jadi apa yang Allah berikan untuk akhirat, tapi dia tidak melupakan dunia. Nah, kesolehan jasadinya apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Wa la tabghil fasada fil ard. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ingat makna soleh yang awal, halaman pertama tadi saya ungkap, menurut Mu'jam Al-Wasit apa? Yang namanya soleh itu bermanfaat dan tidak menimbulkan kemadorotan. Di definisi yang tadi di awal sekali saya sampaikan sama Anda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini persis seperti yang dijelaskan di Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasad. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini
unsur dari kesolehan. Jadi saya membahas dua hal. Pertama, ruang lingkup soleh, ya, soleh individu, kesolehan sosial dan kesolehan intelektual, ya. Nah, kemudian untuk sampai ke derajat itu, maka ada 3 unsur yang harus kita punya. Pertama adalah amalan kolbu, di mana amalan kolbu ini sangat menentukan, karena dari kolbun salimlah akan lahir kesolehan. Kemudian amalan akli, kita harus jadi pembelajar yang ulung, pembelajar yang handal, dan Islam mengajari kita untuk menjadi orang berilmu pada bidang kesukaannya masing-masing. Ya, tadi saya sebutkan bahwa tidak dalam surat Al-Mujadalah tidak semuanya harus belajar agama, harus ada belajar fisika, kimia, matematik, ekonomi, agama, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah amalan jasadi. Jadi amal soleh itu terlahir ya dari amalan kolbu dan amalan akal. Nggak bisa dia sendirian cuma amalan jasadi saja. Tetapi basicnya, basisnya harus ahsanu amala, Al-Mulk ayat 2, ahsanu amala itu berbasis kepada kolbun salim dan ilmun nafi'. Berbasis pada hati yang suci dan ilmu yang diaplikasikan. Ya, 45 menit sudah kita lewati ya untuk sementara pembahasan saya seperti itu. Mungkin kita buka dialog, Bapak Moderator. Pak Teddy, mungkin kita buka dialog. Nanti kalau ada waktu akan saya tambah lagi sub dari pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Aam. Amin. Ini juga alhamdulillah kita kedatangan tamu Ustadz dari Ibu Nancy Kusbayanti. Beliau adalah Deputy Chief of Mission dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa. Kemudian juga ada Bapak Konsul Jenderal RI di New York, Bapak Arifi Saiman beserta Ibu Enda Saima. Kemudian juga ada beberapa masyarakat Indonesia di London, UK, kemudian dari Bandung, Makassar, dan tentu dari Toronto, dari tuan rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Mungkin ini ada pertanyaan melalui chat ini Ustadz. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah amalan jasadi bisa dikerjakan tanpa adanya amalan hati dan atau amalan akal? Ya. Apakah amalan, jadi begini, amalan jasadi itu walau bagaimanapun harus berbasis kepada amalan qalbi dan ilmi. Nah, ini sebabnya di dalam Sahih Bukhari beliau menempatkan di dalam hadis diungkapkan innamal a'malu binniyat, setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seluruh amalan soleh itu kembali kepada niat. Ya, contoh yang sederhana. Saya ingin menjawab, amalan jasadi itu nggak bisa lepas dari amalan kolbi dan amalan akli gitu. Saya kasih contoh. Teman-teman di Indonesia, ya, kami ini sudah tidak Jumat, udah hampir 4 kali. Saya secara pribadi udah 4 Jumatan. Saya tidak Jumatan. Ya, hampir di zona-zona merah itu dianjurkan untuk tidak Jumatan, melakukan sholat duhur, ya, begitu. Nah, ada yang mengatakan man taraka thalatha juma'in faqad nabadal Islam ala dhahri qalbi. Siapa yang tidak melakukan Jumat 3 kali berturut-turut, sungguh dia sudah melempar Islam ke punggungnya. Maksudnya Islam itu dibuang ke belakang gitu. Itu bahasa isyarat dia sudah mengkufuri.
Jadi orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut itu sudah kufur amali. Ya kan? Nah, tapi kemudian itu menjadi gugur, statement itu menjadi gugur ketika balik kepada amalan kolbi dan amalan ilmi. Apa amalan kolbinya? Apa amalan ilminya? Man taraka salasa jumu'atin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat karena lalai. Nah, ternyata yang dimaksud dengan meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut itu sama dengan amalan kufur kalau lalai. Kita bukan karena lalai, ya, tapi karena apa? Amalan akli, bahwa kalau kita kumpul-kumpul begitu, maka penyakit virus itu akan sangat mudah tersebar. Jadi kita tidak Jumatan, meninggalkan Jumatan dan kemudian kita ganti dengan sholat duhur, itu merupakan refleksi dari amalan kolbi dan amalan akli. Jadi dalam Islam itu semuanya harus berbasis pada amalan kolbi atau niat, ya, dan amalan akli atau ilmu. Nggak bisa cuma jasadi saja. Ya, nggak bisa cuma jasadi saja. Tapi kalau ada orang yang melakukan amalan jasadi, boleh jadi cuma disebut dengan perbuatan baik saja, tapi bukan disebut amal soleh. Ya, kan ada orang yang gini, mamah mah walaupun nggak pernah sholat, ya, ada juga mamah mah tetap berbuat baik sama orang. Nah, ini kan perbuatan baik. Saya ingin tanya, ada nggak orang ateis yang punya jiwa sosial tinggi? Banyak. Dia tidak bertuhan, tapi dia berbuat baik. Nah, itu namanya bukan amal soleh, amal baik. Yang kita bahas kan amal soleh. Amal soleh itu harus basisnya qalbun salim alias ilmu, alias iman dan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz. Tadi dari Mas Faisal, ini ada pertanyaan kedua dari Mas Suryo. Ini Mas Suryo ini tinggal di provinsi terutara dari Kanada, Ustadz. Jadi udah di kutub dia. Iya. Satu-satunya orang Indonesia yang tinggal di kutub sana. Beliau bertanya, mohon penjelasan tentang muslih dan apa bedanya dengan soleh. Muslih dan soleh. Ya, begini. Kalau soleh itu berkaitan dengan masalah diri kita. Soleh. Kalau muslih, ada upaya dari kesolehan diri kita, kita tularkan kepada orang lain. Contoh, Bapak orang yang disiplin, Anda soleh. Lalu kita mengajak teman-teman untuk disiplin. Itu Anda muslih. Gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah rajin tahajud, Anda soleh. Lalu kita ajak anak istri kita untuk tahajud juga, Anda muslih. Jadi muslih itu orang yang punya energi untuk mengajak orang pada kebaikan untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, seorang yang soleh itu kalau total kesolehannya, ingat tadi ada kesalehan sosial, dia harus muslih juga. Jadi, solehkan diri kita, dan setelah kita soleh, kita ajak orang lain untuk soleh. Berarti soleh dan muslih itu sesuatu yang betul-betul harus inherent pada diri kita. Nah, itu yang muslih itu yang kemudian dikenal dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hanya kalau yang namanya muslih itu bisa saja dia tidak berucap, tapi perilakunya itu bisa membuat orang ingat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi orangnya itu menjadi cahaya kebaikan, itu muslih. Ini merujuk kepada hadis Nabi yang mengatakan, Inna minan nasi nasun mafatihul lil khair maghalibul syarr. Kata Nabi, ada di antara manusia yang dia itu mafatihul khair, pembuka kebaikan, mafatihul lisyarr, dan dia pengunci keburukan. Contoh, saya sebut saja mau berbuat dosa, tapi begitu saya ketemu Pak Teddy, saya nggak jadi gitu berbuat dosanya. Karena wajahnya Pak Teddy mengingatkan saya kepada Allah, maka Pak Teddy ini muslih.
Pak Teddy nggak ngomong, gitu ya. Saya malas sekali, saya malas mau tahajud itu. Pas sholat Isya, saya ketemu dengan Bapak, tiba-tiba semangat saya membaca buku, semangat saya untuk belajar agama tuh meningkat. Saya hanya ketemu dengan Pak Teddy dan Pak Teddy tidak ngomongin tentang agama, ngobrol biasa saja. Maka Pak Teddy ini disebut sebagai muslih. Inna minan nasi nasan mafatihul lil khair. Ada di antara manusia yang oleh Allah diberi karunia, dia bukan hanya soleh, tapi mafatih, sebagai pembuka kebaikan. Pembuka kebaikan. Kita semoga semuanya oleh Allah diberi kekuatan menjadi mafatih, pembuka-pembuka kebaikan, maghalibul syarr, dan pengunci-pengunci keburukan. Amin. Allahu a'lam bishawab. Ya, Pak Teddy. Tapi bukan saya loh, Ustadz. Ustadz nggak mungkin lihat saya. Ini ke kesempatan ini juga kita berterima kasih kepada Radio IMSA yang sudah merelay acara ini, acara kajian ini dengan Ustadz Aam ke seluruh pengajian-pengajian lokal di North America, Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian ada ICMI North America juga sudah membantu merelay acara ini di pengajian-pengajian lokal di seluruh kota-kota di Amerika. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Bimo Aryawan, konsul di KJRI Toronto. Beliau bertanya, bagaimana menurut Ustadz Aam, kolbu itu bukan dari alam syahadah, tapi dari alam gaib. Ia bersandar pada hati secara fisik itu, tapi bukan yang kelihatan. Kolbu itu adalah raja, ia bisa mengenali Allah, dan sifat-sifat keindahan alam semesta ini dikenali kolbu. Jadi apa nih maksudnya nih? Jadi ada pernyataan sepertinya, Ustaz. Jadi ada pernyataan kolbu itu bukan dari alam syahadah, tapi dari alam gaib. Kolbu ini bersandar pada hati secara fisik, tapi bukan yang kelihatan. Kolbu itu adalah raja, ia bisa mengenali Allah, dan sifat-sifat keindahan alam semesta ini dikenali kolbu. Jadi gimana pendapat Ustadz tentang pernyataan seperti itu? Pernyataan itu sebenarnya bisa dilihat di buku yang ditulis oleh Imam Ghazali, ya. Jadi statement itu sebenarnya statementnya Imam Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Sahabat-sahabat bisa lihat kalau ada terjemahnya. Atau teman-teman kan bisa bahasa Arab insya Allah ya. Nah, ada buku Ihya Ulumuddin. Statement itu adalah statement Imam Ghazali. Nah, sebenarnya yang beliau maksudkan itu lebih kepada betapa kesolehan seseorang itu sangat ditentukan atau dimulai dari kesucian kolbunya. Ya, oke. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, coba teman-teman bisa lihat di surat Ibrahim ya, ayat 24-25. Di situ ada sebuah ilustrasi yang sangat indah sekali. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadakkarun. Nah, di situ ada ungkapan, tidakkah kau perhatikan bahwa iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh. Akarnya menghunjam ke bumi. Ya. Akarnya menghunjam ke bumi. Daun dan rantingnya menjulang ke langit. Memberikan buah setiap saat. Nah, kalau diumpamakan kolbu itu, dia sebenarnya sebuah kekuatan yang ada di dalam tanah itu. Ketika pohon itu tertancap di tanah, tergantung tanahnya. Kalau tanahnya subur, maka akarnya akan merambat dan akan memberikan buah yang bagus, akan memberikan daun yang rindang. Nah, jadi yang disampaikan tadi sebenarnya itu statementnya Imam Ghazali
memang kalau sekilas agak susah dipahami. Tetapi sebenarnya intinya adalah lebih kepada penegasan seluruh yang kita lakukan itu berorientasi kepada bagaimana ujung-ujungnya kita memiliki hati yang bersih. Saya harus rujuk lagi kepada doanya Nabi Ibrahim di Asy-Syu'ara yang tadi saya sampaikan itu. Asy-Syu'ara ayat 7 sampai 89, ya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya. Yauma yub'atsun, pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan tidak berguna. Harta, anak, kedudukan. Lalu apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Qalbun salim itu yang bagaimana? Yang tadi gambaran statementnya dibacakan oleh Pak Teddy. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Nanti sesudah ini silahkan peserta lainnya untuk membuka line video dan audionya untuk bisa bertanya langsung. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Eko di Toronto. Apakah ada amalan-amalan atau cara-cara untuk melawan penyakit hati, Ustaz? Adakah amalan cara untuk melawan penyakit hati? Satu kalimat. Lakukan kebalikannya. Lakukan kebalikannya. Contoh, ya. Saya dendam sama orang. Apa obatnya? Saya datang, saya minta maaf. Saya mau memberi sesuatu, ada pelit. Ya. Apa? Lakukan, lawan, sebaliknya. Begitu. Jadi ternyata, kalau diomongin gampang, Pak Teddy. Ini mudah diomongin. Lakukan kebalikannya. Ya. Lakukan dari kebalikan dari apa yang dibisikkan oleh hati kita. Gitu. Ketika kita pasang alarm jam 3 pagi, bunyilah alarm itu, ya. Kadang-kadang muncul dalam diri kita 5 menit lagi biar seger. Nah, seringkali kita ngikutin tuh, 5 menit lagi. Lawan gitu. Jadi yang pertama, penyakit hati itu harus dilawan. Nah, sebab kalau tidak dilawan, pasti kita kalah. Ketika kita kalah, kembali ke hadis yang saya tadi katakan, innal abda idza akhta'a khoti'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila kita melakukan kesalahan, akan ternodai, dan akhirnya dia akan menghunjam dalam diri kita. Maka tugas yang pertama adalah kita lawan. Lakukan kebalikannya. Ibu kesel banget sama suami. Malas mau nanya. Coba Bu, lawan. Ibu tanya suami ibu. Ya kan? Gitu. Ibu dekatin. Ibu tanya. Ibu senyum. Kan itu sebenarnya berat ya. Tapi kan pertanyaannya gimana caranya? Caranya lawan. Ya, caranya lawan. Itu sebabnya orang yang bisa melawan penyakit-penyakit buruknya itu, coba lihat di dalam Al-Qur'an surat di juz amma itu apa? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang mengendalikan nafsunya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya. Jadi satu, lawan. Dua, kitanya kudu punya energi, kita punya amunisi. Jadi yang pertama adalah lawan, ya. Ini cerita tentang bagaimana mengobati hati yang sakit. Satu, lawan. Lakukan dari kebalikannya. Yang kedua, kita punya energi. Kita harus punya amunisi. Apa amunisinya? Baca Al-Quran. Itu udah jelas-jelas Quran itu obat. Ya, coba dalam surat Yunus teman-teman lihat. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Hei manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu wa syifaa'un lima fis sudur,
obat apa yang ada di hatimu, obat penyakit hatimu. Nah, jadi apa? Yang kedua, rajin baca Al-Quran. Hanya memang bacaan Al-Quran itu ada 3 level, teman-teman sekalian. Ada qiraah. Kalau qiraah itu baca Quran, tapi lebih fokus kepada memperbaiki bacaan. Ya, banyak yang salah bacaannya. Tapi nggak apa-apa bagi Anda yang ada di tahap qiraah, belajar terus. Karena Nabi mengatakan, waladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang baca Quran terbata-bata, tapi dia belajar, dia dapat 2 pahala. Nah, nanti level kedua tilawah. Kalau tilawah itu baca Quran sudah benar bacaannya, sudah lancar. Makhorijul hurufnya benar. Nah, yang ketiga tadabur. Kalau tadabur itu afala yatadabbarunal Quran, membaca Quran sambil berusaha merenungi maknanya. Nah, jadi rumus pertama, kalau hati kita sakit, lawan dari kebalikan apa yang di dalam hati kita. Ya, yang kedua, kita harus punya amunisi. Amunisinya apa? Al-Quran, syifa'ul lima fis sudur, dia obat hati. Nah, yang ketiga, tentu saja kita mencari lingkungan yang kondusif. Ya, jangan sepelekan itu teman-teman yang suka memberikan motivasi-motivasi. Itu yang saya bilang tadi. Siapa tahu di antara teman-teman kita itu ada yang mafatih, muslih. Kita lihat wajahnya saja, iman kita meningkat gitu loh. Kita lihat senyumnya saja, rasanya kita ingin dekat dengan Allah. Nah, itu juga bisa mengobati hati. Dan yang keempat, doa. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana. Doa, mohon agar kita dijauhkan dari penyakit hati. Sahabat, ini yang saya jawab cuma sebagian saja. Karena kalau bicara tentang bagaimana mengobati penyakit hati itu bisa panjang banget. Tapi ini hanya sekedar yang teknis aplikatif saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Amin. Silakan dari peserta apabila ada yang mau menanyakan langsung kepada Ustadz. Mungkin sambil menunggu, ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari Indonesia. Dari Ustadz juga ini, Ustadz Faisal Sahmenan, Ustadz. Beliau bertanya, akankah orang-orang yang melakukan kesolehan dengan motif politik pada akhirnya bisa tersentuh kolbunya, sehingga akhirnya berbuat kesolehan dengan tulus? Iya, diulangi Pak, tadi awalnya. Jadi akankah orang-orang yang melakukan kesolehan dengan motif politik, jadi motif solehnya dengan motif politik, pada akhirnya bisa tersentuh juga kolbunya, sehingga akhirnya bisa berbuat kesolehan dengan tulus? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Artinya begini, boleh jadi awalnya dia melakukan kesolehan itu, sebenarnya begini, kalau orang melakukan kebaikan itu bukan nawaitunya karena Allah dan bukan karena ilmu, ya sebenarnya itu amal baik. Jadi sebenarnya tidak ada amal soleh niat politik gitu kan. Berarti itu mah amal baik aja. Ya. Nah, tapi boleh jadi, sebut sajalah saya menebar kedermawanan supaya orang milih saya. Itu kan namanya nawaitu karena kepentingan politik mungkin ya. Saya berbuat baik ke itu, ke ini, ya supaya orang mengenal saya. Nanti saya yang bikin fasilitas toilet umum, saya bikin jalan bagus, segala macam. Duit saya keluarin. Ya sebenarnya sih supaya saya kepilih misalnya menjadi punya posisi tertentu di dunia politik. Awalnya begitu. Bisa saja. Tapi dengan perjalanan waktu, boleh jadi saya mulai belajar agama, saya mulai dekat dengan orang-orang yang soleh, saya mulai menemukan pencerahan. Kan sekarang alhamdulillah kita bisa mendapatkan pencerahan dari YouTube, dari macam-macam kan, keran-keran informasi banyak sekali. Emang awalnya saya melakukan itu karena kepentingan politik supaya saya terpilih. Tapi dengan perjalanan waktu, boleh jadi saya mengubah niat bahwa sekarang mah saya melakukan itu karena Allah. Kenapa? Nah, kembali yang tadi, amalan akal dan amalan kolbunya berubah, ya, berubah. Itu sebabnya saya sampaikan tadi di awal,
latar kabun natobakon antobak. Kamu itu berubah setahap demi setahap. Kalau saya jawab, ini bisa saja orang yang tadinya nawaitu amal politik menjadi amal soleh. Sangat bisa. Sangat bisa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini dari pertanyaan berikutnya dari Bapak Mas Sahrian Harahap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau Sahrian, alumni SMA 3 Jakarta, Angkatan 89. Saya mau bertanya soal penerapan kesolehan intelektual di kalangan du'afa atau di tingkat sosial rendah. Padahal sebaiknya ketiga kriteria kesolehan idealnya dimiliki oleh seorang muslim. Jadi apa nih? Jadi penerapan kesolehan intelektual di kalangan du'afa, Ustaz. Gimana nih? Ya. Begini, saya tadi bicara yang ideal. Ya, ideal dulu. Bahwa salah satunya adalah kesolehan intelektual. Kita harus berusaha untuk menguasai ilmu, mengembangkan ilmu, menyebarkan ilmu, membangun peradaban. Ya, nah itu idealitas. Tapi pada akhirnya kembali juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan. Artinya Allah Maha tahu. Kadar setiap orang itu beda-beda. Nah, itu sebabnya di dalam kajian-kajian usul fikih, level orang itu ada 3. 1, level mujtahid. Ini ilmuwan. Orang-orang yang memang punya kapasitas ilmiah untuk melakukan ijtihad. Mencurahkan segala kemampuan intelektualitasnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang bersifat kekinian. Kalau ustaz yang menguasai ilmu menjawab persoalan kekinian yang merujuk kepada perspektif agama, tetapi boleh jadi kalau ilmuwan bidang virus, ya, dia mencurahkan segala kemampuan intelektualnya. Gimana COVID-19 ini bisa ditemukan antivirusnya, obatnya. Nah, itu kan namanya mujtahid. Itu wilayah orang-orang yang punya kapasitas ilmiah yang memadai. Ya, nah itu namanya mujtahid. Yang kedua, muttabi. Kalau muttabi itu orang yang dia tidak punya kapasitas ilmiah yang memadai, tapi dia punya akses untuk mengetahui sesuatu. Itu muttabi. Dia bukan pakar pada bidang tertentu, tetapi dengan logika dasarnya dia bisa belajar, ya, mempelajari A, B, C, D. Dia punya waktu untuk itu. Ya, relatif pendidikannya lumayan bagus, ya, sehingga dia bisa menggunakan logika-logika dasarnya. Nah, itu namanya muttabi'. Nah, yang ketiga adalah muqallid. Kalau muqallid ini kasarnya gini, boro-boro memikirkan sesuatu yang bersifat keilmuan yang berat. Memikirkan apa yang akan dimakan besok saja, kebingungan. Ini muqallid. Jadi, kesolehan intelektual dikembalikan kepada leveling kapasitas dan kualitas per individu. Apakah kita ini level mujtahid, apakah kita ini level muttabi', ataukah kita ini level muqallid. Nah, yang tadi ditanyakan tampaknya berbicara tentang level muqallid. Kalau orang yang, mohon maaf, karena pendidikannya rendah, kemampuan ekonominya juga rendah, ya tentu saja dia akan melakukan kesolehan intelektual sesuai dengan kapasitasnya. Termasuk kesalahan intelektual ketika ada orang tua yang sangat miskin dan kemudian dia berpengetahuan, dia cuma bilang gini, "Sok nak, kamu sekolah, jangan kayak ayah bodoh gini." Itu si ayah sedang menularkan kesalehan intelektual kepada anaknya. "Ayo kamu belajar nak, jangan kayak ayah seperti ini." Nah, itu bentuk kesalehan intelektual pada levelnya begitu.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mas Didin Toronto. Oh, tadi Mas Safrizal, salam kenal. Saya juga alumni SMA 3 angkatan 90. Ini ada pertanyaan dari Mas Didin di sini. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa amalan-amalan yang dikerjakan untuk membersihkan hati itu harus dikerjakan dari kebalikannya ya, Tat, atau intinya harus kita paksakan gitu. Nah, Ya. ini apakah tidak menimbulkan amalan yang tidak ikhlas? Itu pertanyaan, Ustadz. Begini, ada saat orang itu untuk mencapai keikhlasan bertahap. Kembali lagi, latar kabun natobakon antobak. Kamu meningkat itu secara bertahap. Ya. Nah, saya ingin tanya teman-teman, apakah Anda sholat itu langsung karena Allah? Tidak. Saya yakin rata-rata dipaksa dulu. Saya kalau nggak sholat pasti dimarahin bapak saya. Saya kalau nggak baca Quran pasti dimarahin ibu saya. Jadi saya baca Quran karena dimarahin ibu. Saya sholat karena dimarahin bapak. Jadi saya tidak langsung karena Allah. Artinya yang dialami oleh saya dan dialami juga mungkin oleh sebagian ibu bapak, pastilah orang itu tidak langsung ikhlas karena Allah. Ada saat berproses. Makanya kan tadi pertanyaannya gimana cara melawan, menyembuhkan qalbun marid. Nah, ada saat seperti tidak ikhlas dulu. Ya, emang tidak apa-apa. Itu minimal pembiasaan. Pembiasaan. Contoh lah, kita sholat ke masjid. Boleh jadi awalnya tidak ikhlas. Karena nggak enak sama teman selalu ditanya, Kang, kok nggak pernah ke masjid sih? Akhirnya saya datang ke masjid. Ya, tadinya saya nggak pernah ke masjid, tapi kan teman-teman suka nanya, kamu kemana nggak pernah ke masjid? Jadi saya ke masjid awalnya tidak ikhlas. Benar nggak sih? Saya ke masjid ya paling tidak yang menjadi pendorong utamanya nggak enak lah. Teman-teman suka nanya. Tapi dengan perjalanan waktu, step by step, setahap demi setahap. Nah, saya datang ke masjid itu menjadi karena Allah, menjadi kebutuhan saya. Walaupun awalnya mungkin karena nggak enak sering ditanya sama Pak RT, nggak enak sering kali ditanya sama teman-teman. Awalnya, termasuk orang datang ke majelis taklim. Boleh jadi awalnya dia tidak ikhlas. Kenapa kamu suka kumpul-kumpul? Bis kalau nggak datang pasti ditanya deh. Ya, nah berarti kan Anda datang ke majelis taklim karena nggak enak ditanya, gitu loh. Nggak ikhlas kan? Tapi nggak masalah. Bertahap sampai pada derajat keikhlasan. Latar kabunna tobakon antobak. Kamu mencapai satu kesempurnaan itu setahap demi setahap. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Ini sekali lagi kepada peserta, silahkan kalau ingin bertanya langsung dengan Ustadz, silahkan dibuka jalur video atau audionya. Ini bisa ditanyakan. Ini ada lagi pertanyaan, Ustadz. Apakah proses menjadi soleh, tahapan apa dari tahap untuk menjadi soleh, tahapan apa dari tangga bawah terus ke tinggi atau bisa melompat? Nah, apa yang harus dikerjakan? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya harus men-share ini, men-share, bentar, materi, ada materi, Ustaz. Ini pertanyaannya, bisa kita jawab di sini. Oke. Nah, ini. Jadi saya jawab dengan ini aja, Pak ya. Jadi kan tadi pertanyaannya tahapan ya? Ya, betul, Ustaz. Oke, harus melalui tahapan itu atau bisa melompat gitu. Oke. Saya akan jelaskan dulu yang bertahap ya, yang bertahap. Pertama, ini tahapan menuju kesolehan. Rawat kolbu dengan iman dan ilmu.
Ini tahapan ya. Bicara tahapan yang sistematis. Tapi nanti kita bisa loncat aja. Nah, rawat qalbu dengan iman dan ilmu. Jadi seperti kita sekarang nih, ngaji seperti ini. Kita ini sedang menuju kesolehan. Sebab dengan mendengarkan tausiah, berdiskusi tentang agama, sebenarnya itu sedang merawat qalbu dan iman kita. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti kebaikan. Nah, jadi menuju kesolehan itu satu, rawat qalbu dengan iman dan ilmu. Yang kedua, muhasabah. Jadi kalau kita ingin jadi orang soleh, kita kudu banyak muhasabah, introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di surat ke-59 ayat 18. Orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu melihat apa yang sudah dilakukan oleh dirimu. Jadi kalau kita ingin soleh, sering-seringlah bercermin. Dengan bercermin itu kan kita tahu pakaian mana yang harus kita rapihkan, rambut kita harus dirapihkan dengan bercermin. Ya, kelakuan mana yang harus kita perbaiki, bercermin. Nah, kemudian setelah kita bercermin, kita muhasabah, kita introspeksi diri. Nah, yang ketiga, coba lakukan perbaikan diri. Seringkali kalau kita tahu kesalahan atau melakukan kesalahan, suka menyalahkan orang lain. Saya ingin menunjukkan bagaimana kita harus belajar kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba teman-teman lihat di Al-Baqarah ayat 35-36. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, tinggal kamu di surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan mendekati pohon, kamu termasuk orang yang durhaka nanti. Kamu tinggal di surga. Di ayat 36-nya, fa'azallahuma syaiton. Setan menggelincirkannya. Teksnya jelas, setan menggelincirkannya. Fa'akhrajahuma. Sampai akhirnya Adam dan Hawa ini diusir dari surga. Kenapa? Karena setan menggelincirkannya. Tapi sahabat-sahabat sekalian, coba Anda lihat di Al-A'raf ayat 23 tentang pertobatan Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba perhatikan. Nabi Adam tidak menyalahkan siapapun. Beliau katakan, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, ampuni kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Di sini Nabi Adam tidak mengatakan, ya Allah, ampuni saya, ini gara-gara setan, ya Allah. Teman-teman sekalian, yuk kita jadi orang yang selalu mengatakan, ini kesalahan saya. Jadi kalau anak tidak soleh, katakan, ya Allah, ampuni saya. Saya belum menjadi ayah yang baik untuk anak saya. Ampuni saya. Gitu loh. Seringkali kalau anak kita tidak soleh, kamu sih, ya, kita marahin anak kita. Kamu tidak soleh kayak apa? Jangan begitu. Apa? Ya Allah, ampuni saya. Saya belum bisa jadi ayah yang hebat untuk anak-anak saya. Begitu. Ya. Nah, ibu, kalau anak ibu kurang soleh, ibu jangan jangan hanya menyalahkan anak. Kamu sih kerjaan teh main, kamu kerjaan teh main game, jangan begitu. Introspeksi diri. Katakan, ya Allah, ampuni hamba. Hamba belum menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak hamba. Beri hamba ilmu, beri hamba kekuatan. Biasakan, kalau kita sudah introspeksi diri itu, perbaikan diri. Nggak usah nyalahin siapapun. Ya kan? Ini saya lagi cerita tahapan menuju soleh. Jadi kalau ingin soleh, jangan suka nyalahin orang. Jangan suka nyalahin orang. Katakan, ini kesalahan saya. Begitu. Ya. Nah, perbaiki diri. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, maaf, ini bukan 18, ayat 8 ya. Ini salah nih. Bukan ayat 18, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Ini mohon maaf, bukan 18 nih teman-teman, ayat 8 nih. Sudah saya koreksi ayat 8. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin sholat, mujahadah. Itu yang tadi, yang sudah saya singgung di awal. Mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan dorongan buruk kita, sabar dalam beramal.
Paksakan. Jadi segala sesuatu itu harus dipaksakan. Dan ada satu rumus dalam psikologi. Manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Saya tidak suka makan wortel. Saya tidak suka wortel. Apa yang harus saya lakukan? Paksakan. Gigit, satu gigit. Mungkin muntah. Saya makan lagi. Saya coba lagi. Lama-lama. Insya Allah. Saya terbiasa makan wortel. Jadi manusia itu menjadi apa? Tergantung apa yang dibiasakannya. Butuh pembiasaan. Butuh mujahadah. Butuh sabar dalam melakukan satu amalan soleh. Kalau kita ingin sholat di masjid, ya kudu dilawan. Mujahadah, paksakan. Yang walaupun mungkin bukan karena Allah dulu. Tidak apa-apa, paksakan aja dulu. Nah gitu. Ya, namanya mujahadah. Nah kemudian, nah ini yang tidak boleh lupa. Asah diri kita untuk menjauhi dosa. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, melakukan satu amal dan menjauhi dosa, itu lebih susah menjauhi dosa. Melakukan tahajud itu lebih gampang daripada menjauhkan diri dari gosip. Ya nggak? Jadi meninggalkan dosa itu lebih sulit daripada melakukan amal soleh. Itu yang harus dicatat. Ini Anda bisa lihat di dalam surat apa? An-Nisa ya. Dalam surat An-Nisa ayat 21. Di situ jelas sekali ada kalimat yang sangat indah. Surat An-Nisa ya ayat 21. Oke, kemudian yang keenam, utamakan ridho Allah. Di dalam surat ke-5 ayat 54, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fisabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Jadi kalau kita ingin jadi orang soleh, jangan takut dengan makian, dengan cacian. Selama yang kita lakukan itu benar, jalani saja. Nah, jadi Pak Teddy, tadi pertanyaannya bagaimana tahapan menuju kesolehan, saya kasih rumusnya ini. Nah, apakah harus berurut 1, 2? Enggak. Mana aja yang bisa kita lakukan. Bisanya jauhkan diri dari dosa, sok mulai dari sini. Bisanya perbaikan diri, sok perbaikan diri. Pokoknya 1-6 ini bisa kita lakukan sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan mana yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan, lakukanlah. Ma la yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau kita tidak bisa melakukan secara utuh, lakukan apa yang bisa kita lakukan dari 6 cara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu Pak. Ustaz, ini rupanya waktunya sudah habis, Ustaz, tapi masih banyak pertanyaan. Gimana nih, Ustaz? Ya, nggak, silahkan. Gimana? Silahkan ya. Oh ya. Mungkin kita batasi aja ya, Ustaz ya. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan lagi. Terus kepada teman-teman semua, Bapak, Ibu yang hadir di kesempatan ini, apabila ingin melihat dari awal diskusi kita, bisa lihat di Facebook MIIT Toronto, MIIT.Toronto. Itu Facebook dari MIIT Toronto, kemudian juga bisa di YouTube channel, bisa dilihat di YouTube channel kami, yaitu MIIT Official, MIIT Official. Ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan, satu dari Mas Octavius Bar dan dari Mas Sidik Permana. Mungkin biar ada interaksi, silakan Mas Oktav dan Mas Sidik, mungkin Mas Oktav dulu untuk membuka channel komunikasinya, video maupun audionya, biar bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Silakan Mas Oktav atau Bang Oktav. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini videonya. Silakan Pak Oktav. Ya, Ustadz, pertanyaan saya terkait dengan kolbun tadi, Ustadz. Ya. Apakah mungkin dalam satu individu itu mempunyai 2 jenis kolbun? Misalnya untuk sesuatu hal dia sudah tidak dapat diberi nasihat lagi, dalam arti dia sudah kolbunnya kolbun yang mayit, tapi di satu sisi dia mempunyai perilaku yang baik atau kolbun salim.
Bagaimana itu Ustaz? Ya, begini Pak, kalau dua hal itu ada, ya, berarti dia marid Pak, gitu. Jadi gini, kalau tanda-tanda kematian ada, tanda-tanda kehidupan ada, berarti sakit itu. Nah, artinya yang namanya manusia itu selama dalam dirinya terpanggil pada kebaikan, berarti hatinya belum mati. Tapi boleh jadi yang bersangkutan itu melakukan satu perbuatan yang kalaupun sudah diingetin, dia tidak hiraukan. Sepertinya sudah mati gitu untuk kasus tertentu. Tapi untuk kasus lain, dia masih mau dengar. Nah, berarti orang ini berada di kolbun marid. Bukan, jadi dia ada di kolbun marid, Pak. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Pak Oktav. Ya. Kemudian ini dari Mas Sidik Permana. Mungkin silakan Mas Sidik dibuka komunikasinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa melihat langsung Pak Ustadz. Udah lama saya tidak kangen dengan Pak Ustadz Am. Sempat di Bandung, Pak? Iya, alhamdulillah saya orang Bandung. Ya, alhamdulillah. Ini saya mau tanya Pak Ustadz. Apa tingkat kesolehan itu bisa diukur Pak Ustadz? Ya. Apakah hanya Allah yang tahu atau manusia secara kasat mata mungkin bisa mengukur? Atau bagaimana cara kita mengukurnya? Gitu saya perlu penjelasan juga. Misalnya saya mau mencontohkan, misalnya saya seorang yang lebih suka menutup diri, tapi pengen beribadah dengan baik, tapi dengan niat tidak mau terlihat mungkin ujub atau apa, dia jadi jarang bersosialisasi, tapi mungkin apakah itu nilainya lebih rendah dibanding dengan orang yang aktif di sosialisasinya, di masyarakatnya, atau gimana itu Pak Ustaz? Iya, begini Pak Sidik. Jadi kalau soleh itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Nah, kita bisa mengukur kesolehan yang bersifat lahiriah fisik saja, tapi bukan untuk memvonis, ya, untuk memvonis. Itu untuk mengukur, jadi bukan untuk memvonis orang lain, tapi sekedar untuk indikator bagi diri kita sendiri, ya. Contoh, saya misalnya mencontreng amalan-amalan yang sementara ini sudah saya lakukan. Nah, itu kan terukur. Nah, tapi saya tidak bisa mengukur kesolehan Pak Sidik misalnya. Ya, paling saya cuma lihat, Pak Am, kalau Pak Sidik suka ke masjid, iya saya suka ketemu di masjid. Gitu. Ya, tapi apakah Pak Sidik ini disebut soleh? Ya, secara lahiriah soleh kan gitu. Kalau Pak Usman gimana? Nah, kalau itu parah, dia mah nggak pernah ke masjid. Nah, kesannya kan Pak Usman dan Pak Sidik lebih soleh Pak Sidik. Padahal ternyata Pak Usman ini nggak pernah ke masjid karena dia ngurus ibunya. Ibunya sakit dan ibunya nggak mau ditinggal kecuali harus diurus oleh dia. Maka kita nggak bisa memvonis ya bahwa dia itu tidak soleh. Jangan-jangan dia lebih soleh dari yang suka ke masjid gitu. Nah, jadi intinya soleh itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Gitu. Dan semua orang berhak untuk memprioritaskan amalan soleh apa yang terbaik bagi dia. Nah, ini ada yang menarik Pak Sidik ya. Kalau kita lihat di surat Ar-Ra'd ayat 23-24, ternyata pintu surga tuh banyak. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk dari semua pintu surga. Lalu kata malaikat, salamun alaikum, selamat kalian masuk surga karena kalian sabar. Pertanyaannya,
Kenapa ada kata-kata mereka masuk dari semua pintu surga? Berarti kan pintu surga itu banyak. Artinya orang bisa masuk surga lewat tahajudnya, orang bisa masuk surga lewat kedermawanannya, orang bisa masuk surga lewat ngurus orang tuanya. Nah, mungkin dia tidak pernah ke masjid, tapi kan dia ngurus orang tuanya yang sakit itu. Nah, gitu kan? Dia bisa masuk surga lewat pintu surga itu. Nah, dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu, Pak Sidik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, Kang Sidik dari Bandung, tinggal di Bandung atau tinggal di... Enggak, saya di Vancouver sekarang, dulu di Bandung, orang Bandung. Oh gitu, selamat. Alhamdulillah. Ternyata dari Vancouver ada juga Ustaz yang Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga berkah buat keluarga. Dengan Amin. keluarga semua di sini. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya, ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Romi nih, Ustadz dari Indonesia. Silakan Ya. Pak Romi untuk dibuka komunikasinya, video atau audionya untuk bisa bertanya langsung dengan Ustadz. Mana nih Pak Romi? Pak Romi Deskar. Oh, kayaknya dia malu-malu, Ustadz. Soalnya dia cuma ngirim WhatsApp aja ke Ana nih, Ustadz. Iya. Saya tanyain aja ya. Ketika terkena musibah, dari mana kita tahu ini azab atau cobaan? Nah, ketika kena musibah, dari mana tahu? Dari kelakuan kita menyikapi musibah. Dari sikap kita menyikapi musibah. Nah, apa itu musibah? Musibah itu segala sesuatu yang menimpa diri kita dan tidak menyenangkan. Ini merujuk ke surat Al-Baqarah 156-157. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang namanya musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita dan tidak menyenangkan. Kalau dengan musibah itu kita jadi dekat dengan Allah, kita jadi introspeksi diri, kita jadi banyak berdoa, maka itu rahmat. Tapi kalau musibah yang kena pada diri kita itu membuat kita malah lebih jauh dari Allah, malah kita jadi berbuat dosa dan maksiat, maka itu azab. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya suatu wabah diturunkan ya kepada satu umat, pertama bisa saja sebagai adzaban bagi ahli-ahli maksiat, tetapi rahmatan merupakan rahmat bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi bentuknya sama, tetapi bisa jadi adab atau rahmat, tergantung orang itu sedang apa dan menyikapinya seperti apa. Saya kasih contoh, ada suami istri jalan-jalan di pantai. Mereka ingin bareng berdua semakin mendekatkan relasi kan gitu. Di hari-hari sibuk, akhirnya ada saat, Mama yuk kita jalan-jalan. Berdua di pantai. Terjadilah tsunami. Meninggal itu, suami istri. Terbawa tsunami. Pertanyaan saya, azab atau syahid ya? Dia syahid. Sedang beribadah. Sedang ngajak jalan-jalan sama istri, menyenangkan istri, terjadilah tsunami. Tapi di pantai itu juga ada yang sedang berbuat dosa dan maksiat. Ya, azab itu. Kan gitu. Yang satu berpegangan tangan sama istrinya. Syahid itu. Yang satu lagi berpegangan tangan sama pacarnya. Azab itu. Jadi sebenarnya azab atau rahmat itu tergantung satu bagaimana menyikapi, dua dalam keadaan apa itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini kayaknya waktunya udah habis ya Ustaz ya. Tapi terserah nih gimana Ustaz masih. Maka kan kalau saya pagi di sini kan teman-teman di situ malam itu. Ya, coba kita tanya, kita lihat dulu deh masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Paling Pak Sidik, Pak Teddy. Ya, Ustaz. Kita ambil rumus dalam ilmu begini, kalau ilmu itu harus satu suap.
berhenti sebelum kenyang supaya dicernanya bagus kan gitu. Nabi kalau makan berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau memang waktunya sudah habis, kita akhiri. Kita bikin lagi di lain kesempatan diskusi seperti ini, kenapa tidak gitu kan? Betul. Tidak harus hari ini kemudian berakhir. Mungkin kapan kita bisa manage lagi untuk mengaji lagi, diskusi lagi, walaupun kita berbeda benua gitu, beda tempat, tapi kan dengan teknologi kita bisa mengaji seperti ini, kita bahas tema apa lagi gitu. Biar teman-teman tidak terlalu malam juga. Ya, terima kasih Ustadz, itu bagus sekali karena juga dari materi-materi yang tadi Ustadz berikan di PowerPoint itu tadi banyak sekali yang harus dicerna dulu ya Ustadz ya. Nanti sebagaimana saya tadi katakan, rekaman kajian ini bisa dilihat di Facebook-nya MIIT, yaitu miit.toronto, itu Facebook MIIT, kemudian juga bisa lihat di YouTube-nya MIIT, yaitu MIIT Official. Silakan dilihat di sana untuk mengikuti kajian diskusi kita hari ini. Jazakallah khair semuanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan berdoa ya Ustadz ya. Kami minta Ustadz berdoa untuk menutup kajian ini. Silakan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jazakumullahu khairan katsira sudah bersilaturahim di forum ini. Saya mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional, yang terlalu berlebihan. Semua yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia. Semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita, membimbing kita, dan semoga silaturahmi ini bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpamitan ya Pak semuanya. Ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Ya, mangga semuanya. Ustaz. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Teddy. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Budi. Ini ya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agung juga. Sama-sama Pak Budi, terima kasih Pak Budi. Mas Robi. Oh, terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Sehat-sehat terus ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ini Pak Yos. Ya, Pak Teddy, terima kasih. Pak Agung, terima kasih. Terima kasih Pak Yos.